Tujuan akhir perjuangan Rizik adalah membangun Indonesia menjadi negara Islam, negara syariah. Kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita, sebenarnya gagasan Rizik ini bisa sangat dipertanyakan. Sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Papanya jangan. Rizik sedang berusaha menunjukkan dia siap memimpin pendukungnya untuk berperang. Rizik juga menunjuk Presiden Jokowi sebagai biang masalah. Menurutnya, Jokowi yang kekuasaannya tinggal 1 bulan merasa ketakutan saat lengser nanti. Jokowi ini dilengserkan besok saja. Ini kan saran. Boleh nggak sih saran? Saran. Kembalinya Rizik Syihab atau The Return of Rizik Syihab. Rizik saat ini sudah sangat percaya diri. Dia mungkin sudah tidak khawatir kasus Firza Husein yang dulu sempat melukai nama baiknya bakal diangkat lagi. Dia mungkin sudah percaya, dia kini sudah bebas sepenuhnya. Dan karena itu dia kini sudah kembali berani bertarung terbuka. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Husein. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firza Husein. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ayo ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang fufu fafa sekarang juga. Pak Rizik ngapain? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya fafa. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Beberapa kali polisi memanggil Rizik untuk diperiksa, namun Rizik tak pernah datang karena berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran undang-undang pornografi. Di dalam HP-nya Rizik Syihab ini termuat chat dia dengan seorang perempuan. Dalam percakapan tersebut, chat tersebut, termuatlah kalimat-kalimat yang maaf ya, mesum, cabul, kayak gitu, dan itu cukup panjang. Bahkan yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? Yang mesti diserang saudara pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ya Allah, Pak Rizik. Itu kan acara mauludan ya. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi, ya terutama kisah Nabi Muhammad, kan begitu ya. Betapa bahagianya seisi alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek aneh, kan begitu. jadi ketika itu Rizik memang tinggal 1 langkah menuju posisi sang penyelamat, sang Mesiah, Imam Mahdi bagi umat Islam. Tapi seluruh cerita itu berantakan dengan hadirnya Firza Husein. Di saat menjelang aksi 212 di awal Desember, Firza ditahan polisi dengan 11 orang lainnya. Dia diduga terlibat dalam konspirasi rencana makar menggulingkan pemerintah. Namun pada Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. Ini tuduhan ya, lagi-lagi tuduhan. Di dalamnya termuat foto-foto, telanjangnya si yang perempuan itu, kiriman itu. Nah itu, kalau itu betul terjadi, itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang pornografi. Ada dia janji mau nikah,
Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Misalnya saja soal apa yang disebut sebagai meritokrasi tadi. Saat ini, para menteri dipilih oleh presiden, bukan oleh partai politik. Memang presiden akan mendengarkan masukan partai politik pendukungnya, tapi tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengikuti perintah ketua umum partai manapun, termasuk partai dari mana ia berasal. Bahkan seorang presiden yang kuat bisa menentukan sendiri sepenuhnya dengan memilih orang-orang terbaik dalam jajaran kabinet yang hendak ia bangun. Tentu saja pengalaman Indonesia saat ini masih menunjukkan bagaimana partai-partai politik tertentu bisa sedemikian kuat menguasai kabinet tertentu. Tapi itu tidak harus dengan sendirinya terjadi karena kita mengadopsi sistem multipartai. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Karena itulah, kata Rizik, jangan kaget kalau sekarang Habib dicaci maki. Dia menganggap serangan demi serangan yang terjadi terhadap Habib adalah bagian dari upaya merontokkan kepercayaan umat kepada Habib. Karena Habib selalu paling terdepan untuk melawan komunis di negeri ini. Dia menyatakan prihatin karena saat ini umat Islam diadu domba. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan 16 September, dia bilang pendukung PKS dan Anies Baswedan saat ini diadu domba, sementara setan asyik menontonnya. Ini yang diganyang pengikut Anies, iye. Yang diganyang pendukung PKS, iye. Saudara, ini adu domba. Ya diceritakan toh gimana kisah-kisah beliau, diceritakan gimana kisah-kisah beliau gitu. Ngapain malah Fufu Fafa itu. Oh itu ya, yang datang ya para muhibbinya dan para pembelanya itu pasti dapat barokah itu. Pasti itu dapat barokah. Firza tidak ditahan lama, tapi semua perangkat komunikasinya sempat disita. Namun arti penting Firza bukanlah di soal makar. Di akhir Januari 2017 beredarlah rekaman chat Firza dengan Rizik. Di dalam rekaman itu termuat ucapan dan foto-foto mesum antara Firza dan Rizik. Kemudian beredar pula rekaman suara Firza dengan wanita lain yang kemudian dikenal dengan nama Kak Emma. Dalam percakapan itu semakin kuat kesan bahwa Firza memang punya affair dengan Rizik. Sejak saat itulah kondisi berubah 180 derajat. Selain memeriksa Firza Hussein, penyidik juga memanggil Fatimah atau Kakak Emma, perempuan yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan seorang wanita diduga mirip Firza. Penyidikan kasus dugaan pornografi baladacintaRizik.com semakin benderang ketika Fatimah atau Kak Emma memberikan keterangan yang cukup berarti bagi penyidik. Kak Emma diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Dalam pemeriksaan tersebut, Emma mengungkap sejumlah fakta kepada penyidik. Salah satunya mengenai chat audio antara dirinya dan Firza yang sudah tersebar di media sosial. Jangan coba-coba, saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Ini kan Rizik Syihab itu adalah seorang ulama Muslim yang terkemuka yang harusnya dihormati. Kok dia bertukar chat dengan seorang perempuan, bukan istrinya loh, saling berbagi kalimat-kalimat mesum, ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan atau foto-foto itu.
Dan dia bilang bahwa dan itu yang terungkap. Dan itu semua percakapan tersebut, kenapa saya bisa tahu? Menyebar melalui online. Nah, jadi ketika itu keluar meledak, oh jadi ini pasti melibatkan polisi, karena polisi kemudian memeriksa kasus ini, ya, dan menjadikan D. Rizik Syihab sebagai tersangka. Oke, Tersangka kan? Iya, sudah tersangka. Nah, dia tersangka, kemudian belum sempat ditangkap, udah lari ke Arab. ke Arab Saudi. Makanya para muhibin ya, muhibin ya dari kalangan mana saja lah para muhibinnya ya, pembelanya itu ya. Oh, ikuti ini imam kalian ya. Kalau kalian nggak mengikuti caranya Bapak Rizik, kemuhibinannya kalian perlu dipertanyakan. Berarti masih abal-abal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut pemeriksaannya sudah cukup, hanya keterangan tambahan saja. Selain itu, Fatimah juga mengakui jika chat audio itu memang dirinya dan Firza. Emma yang memiliki kedekatan dengan Firza beberapa kali dicurhati oleh Firza mengenai Rizik Syihab. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk, kan Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus. Kacau tidak? Habib di Indonesia itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di berbagai acara. Menurut Imaduddin, pandangan ini salah besar. Selama ini para Habib di Indonesia disebut sebagai Ba'alawi atau kelompok keluarga yang adalah keturunan tokoh bernama Ubaidillah. Mereka percaya Ubaidillah adalah putra tokoh Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan Rasulullah. Masalahnya, kata Imaduddin, nggak ada bukti kalau Ubaidillah sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab sejarah Saudi, Irak, Mesir, Yaman, nggak ada yang nyebutin Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Ini diperkuat hasil tes DNA beberapa Habib. Banyak dari mereka yang berhaplogrup GM201, sementara Nabi Muhammad punya haplogrup J1. Nah, karena haplogrupnya beda, ya berarti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Jadi Pak Rizik, jadi kalau pengen dapat barokah, ikuti ya, ikuti itu pokoknya, ikuti apa yang dilakukan imam kalian. Imam besar. Iki lho piye? Wong maulutan kok malah, wong maulutan kok malah apa, malah fufu fafa. Rizik Syihab, Rizik nih. Depannya pakai Habib. Habib Rizik Syihab. Saya kaitkan dengan yang pernyataan kontroversialnya dulu. Ya, kalau chat mesum itu kan sebenarnya tidak ditujukan pada publik. Para penonton mungkin tahu chat mesum isinya apa. Ini kita asumsikan, kita terima benar lah di Habib Rizik Syihab. Walaupun saya nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Nah sekarang sudah ada gerakan yang menunjukkan pemikiran-pemikiran atau penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa nggak benar tuh Habib-Habib yang di Indonesia itu punya keturunan Nabi Muhammad. Rizik Syihab itu mengaku dirinya Habib. Dia bilang, Firza, saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Digituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata.
Habib lihat apa yang selama ini saya Ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang juga. Ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang juga. Papa musuh demokrasi, fufu papa menyubur korupsi, papa tutuplah sampai di sini. Fufunya papa dibawa ke situ, mau dikenyang. Ngapain? Sumpah lo perutku sakit. Ngapain fufunya papa dibawa ke maulidan di situ? Masih banyak orang mau genyang fufunya papa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Allah. Saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini, Kak Emma. Bayangin. Nah, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, saya gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Sorry. Ayo, kenyang fufu papa, kenyang fufu papa sekarang juga. Ayo, kenyang fufu papa. Pak Rizik, Pak. Kelihatannya Rizik Syihab sedang kembali bersiap-siap menghujani Presiden Jokowi dengan sederetan tembakan mitralyurnya. Sangat bisa dipahami kalau Rizik itu memendam kemarahan luar biasa pada Presiden. Selama 7 tahun terakhir, dia dibuat tak berdaya untuk bisa terus memimpin umatnya. Dia terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi di Saudi, dipermalukan, dikejar, dipenjarakan, dan tak bisa lagi mempengaruhi jalan politik Indonesia di bawah Jokowi. Tapi kini setelah dia dinyatakan bebas bersyarat, sementara Jokowi sendiri tinggal berkuasa selama 2-3 bulan terakhir, Rizik tampaknya ingin kembali didengar. Ini misalnya terlihat dalam video yang diunggah sebuah akun media sosial X pada 3 September. Mungkin karena takut, Rizik tidak sekalipun menyebut nama Jokowi di situ. Tapi kita, penontonnya tentu tahu persis, dia sedang mengarahkan tembakan ke Presiden. Dalam video itu, Rizik mula-mula bicara soal dinasti politik. Dia bilang, dinasti politik itu tidak diperbolehkan dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, kata Rizik, dia sedih sekali ketika ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Lebih lanjut dia bilang, Raja Jawa seharusnya memiliki karakter sederhana dan merakyat. Dia kemudian mengadu domba Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono. Raja Jawa yang asli itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Itu Raja Jawa, ujar Rizik. Orangnya pintar, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, dan keluarganya tidak sombong, ujarnya. Dalam video itu, Habib Rizik bahkan sempat menyinggung soal penggunaan jet pribadi dan membandingkannya dengan keluarga Sultan Jogja yang jauh dari kesan mewah. Anak Sultan di jalanan tetap naik angkot, tetap naik becak, nggak naik jet pribadi, saudara. Itulah raja asli, kata Rizik. Kalau yang ini sih, Firaun Jawa, katanya lagi. Seperti Anda lihat, terasa sekali Rizik berusaha mengejek Jokowi. Dia memanfaatkan pidato Bahlil Lahadalia yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Golkar untuk melecehkan Jokowi.
Untuk mempersegar ingatan Anda, Bahlil itu memang menyinggung istilah Raja Jawa dalam pidato perdananya setelah resmi terpilih sebagai pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kader Golkar untuk lebih paten lagi. Terus dia bilang, Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini. Pernyataan Bahlil ini lantas menimbulkan banyak respons. Semua yang berkomentar paham bahwa yang dimaksud Bahlil adalah Jokowi. Dan Bahlil seperti menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin bertangan besi untuk menghajar semua pihak yang bermain-main dengannya. Belakangan, Bahlil sendiri mengatakan dia hanya bercanda mengenai Raja Jawa. Itu hanya candaan politik saja, bukan statement politik, ujar Bahlil. Tapi biar bagaimanapun, istilah Raja Jawa buat Jokowi ini langsung memviral. Dan istilah ini pula yang kemudian ditunggangi Rizik sekarang. Sang konon Habib itu seolah mengadu domba Jokowi dengan Sultan Jogja yang dikatakannya sebagai the real Raja Jawa. Dia seperti melecehkan Jokowi sebagai seorang elit yang sombong dan tidak dekat dengan rakyat. Dan yang paling kurang ajar, Rizik melecehkan Jokowi sebagai Fir'aun Jawa. Rizik mengudarkan kembali perang terbuka dengan Jokowi. Dia seperti merasa punya kekuatan baru untuk mengaum, atau setidaknya mengeong dengan keras. Pertanyaannya, kenapa Rizik kini kembali percaya diri? Ya bisa jadi karena dia merasa ke depan dia akan kembali mendapat dukungan dari kubu Prabowo. Hubungan Rizik dengan Prabowo memiliki pasang surut tersendiri. Rizik dikenal merupakan pendukung Prabowo dan timnya pada Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019. Keterlibatan kubu Rizik pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 bisa dilihat sebagai biang merebaknya bentuk-bentuk ujaran kebencian, intimidasi, dan persekusi yang ditujukan terhadap kaum minoritas di saat itu. Catatan bahkan menunjukkan, segera setelah Prabowo dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014, Rizik sempat mendorong Prabowo untuk melakukan people power, alias aksi ke jalan untuk menolak hasil pemilu. Untunglah Prabowo menolak dan memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Rizik ketika itu mengaku kecewa, tapi tetap mendukung kubu Prabowo yang mengajukan nama Anies pada Pilgub DKI 2017. Rizik dan para sekutunya memanfaatkan kasus Al-Maidah 51 untuk memenangkan Anies mengalahkan Ahok. Operasi itu sukses, namun Rizik terpaksa melarikan diri dari Indonesia akibat terbongkarnya kasus dugaan penyebaran konten mesum antara Rizik dengan Firza. Selama 3 tahun Rizik bersembunyi di Saudi. Pada 2019, Rizik kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres. Untuk memperoleh dukungan itu, Wasekjen Gerindra bahkan sampai mengunjungi kediaman Rizik di Mekah. Hubungan Rizik dan Prabowo baru memburuk pada 2019 ketika Jokowi menarik Prabowo ke dalam kabinetnya. Para pendukung Rizik secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka. Pada 2020, Rizik kembali ke Indonesia. Namun baru beberapa bulan tinggal di Jakarta, Rizik ditahan dan kemudian dipenjara untuk 3 tuntutan terpisah. Total masa penjara yang harus dijalaninya sejak 12 Desember 2020 adalah sekitar 4 tahun 8 bulan. Namun pada 20 Juli 2022, Rizik dinyatakan bebas bersyarat karena ia memperoleh hak remisi. Artinya dia hanya menjalani masa penjara 1 tahun 7 bulan. Sejak saat itu suaranya hampir-hampir tidak pernah terdengar. Menjelang Pilpres 2024, kubu Rizik tidak lagi mendukung Prabowo. Secara terbuka, mereka menyatakan memilih mendukung nama Anies Baswedan. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, sempat mengatakan mereka menghormati hak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi, namun pilihan itu menjadi catatan tersendiri bagi Rizik. Jadi seperti tadi dikatakan, hubungan Rizik dengan Prabowo tidaklah statis. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jelas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kedekatan mereka. Sejak Prabowo menjadi dekat dengan Jokowi, seolah itu menjadi langkah penentu yang mengakhiri hubungan Prabowo dan Rizik. Namun seperti berulang kali ditunjukkan politik Indonesia, tidak ada yang bersifat pasti untuk selamanya. Dan kini orang mulai melihat, setelah Anies terjerembab, ada tanda-tanda bahwa Rizik kembali membuka peluang bagi kubu Prabowo.
Salah satu peristiwa terpenting adalah kedatangan sejumlah elit Gerindra ke rumah Rizik pada 3 Agustus. Yang datang adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko dan anggota DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman. Seusai acara, Dasko mengatakan kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi biasa dan mereka tak membicarakan politik. Namun, pengacara Rizik Aziz Yanuar bicara lain. Menurut Aziz, dalam pertemuan itu pihak Gerindra menyatakan mendukung beberapa isu keumatan, misalnya kasus pembunuhan para anggota FPI di KM 50. Aziz juga mengatakan, sebenarnya sudah cukup lama Gerindra ingin menemui Habib Rizik, namun tertunda karena kondisi Rizik yang kurang sehat. Kita tentu tidak bisa tahu pasti versi mana yang bisa kita lebih percaya. Saya sendiri tidak percaya bahwa Prabowo kini mulai ingin kembali mengajak Rizik ke dalam koalisinya. Saya percaya Gerindra memang datang ke rumah Rizik untuk sekedar bersilaturahmi. Tapi kan kita tidak tahu apa yang sekarang ada dalam kepala Rizik. Mungkin dia merasa kedatangan Dasko dan Habibur Rahman merupakan sinyal bahwa Rizik kembali dihargai. Dan karena dia sekarang kembali sudah dihargai, dia mungkin merasa bisa kembali melontarkan tembakan ke Jokowi yang sudah berperan besar dalam menyumbat gerakannya. Kita lihat saja kemana Rizik akan bergerak. Tapi Rizik dan kawanannya harus tahu, bila mereka ingin kembali memecah belah Indonesia, kita tak akan diam saja. Kita akan melawan.